bertugas di kesekretariatan. Nah, waktu di sekretariatan itu saya dan beberapa teman kami di sana kan waktu itu pas awal-awal baru melihat di perpus kami membaca-baca buku dan sharing bersama beberapa teman. Terus kemudian waktu di panitera saya itu kan ada tugas Pak. Ini diberi tugas untuk memisahkan salinan putusan dari arsip lama dan akta cerai untuk dijadikan satu dengan putusan, kemudian dijadikan satu stop map untuk diarsipkan sendiri. Nah, di situ kami menjadi tahu seperti apa putusan dari cerai gugat, putusan dari cerai talak, terus kemudian dispensasi nikah. Kemudian di panitera itu kami juga berinteraksi dengan pegawai di sana. Kami menanyakan yang tidak kami ketahui tentang tugas kami. Kemudian waktu di PTSP saya di sana sembari duduk di meja depan resepsionis itu apabila ada pihak yang mencari keadilan atau pihak berperkara maupun keluarganya ingin mencari informasi atau mendapatkan informasi tentang proses berperkara seperti bertanya, Mbak, tempat pendaftaran untuk pendaftaran perkara di mana? Terus Mbak kalau mau membayar pajak biaya perkara di mana? Terus kalau mau mengambil akta cerai di mana, juga legalisir akta cerai untuk membuat KTP atau membuat KK baru. Kemudian waktu di PTSP saya juga diberi tugas untuk memisahkan salinan dan akta cerai untuk dijadikan satu stop sendiri. Mungkin dijelaskan dulu PTSP itu apa, Mbak? PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu. Itu proses pertama di mana pendaftaran perkara dilakukan. Di situ ada meja satu tempat pendaftaran perkara, juga ada meja informasi, ada meja pengaduan, ada meja pos vakum, ada kasir dan tempat pengambilan produk pengadilan seperti akta cerai. Itu Pak. Terus selanjutnya ini berjaga di ruang sidang. Berjaga di ruang sidang ini kami lihat proses pemanggilan sidang. Kemudian apabila ada pihak berperkara yang bertanya ini nanti bagaimana prosesnya, saya bilang bahwa untuk proses sidang nanti itu dipanggil. Jadi para pihak berperkara tinggal menunggu saja. Juga di meja ruang tunggu sidang ini ada lembar saksi yang mana apabila mereka ingin memberi saksi, kami memberikan lembar saksi tersebut. Kemudian ada beberapa hari kemarin kami melihat proses sidang. Kami di ruang sidang untuk melihat proses persidangan. Di situ kami melihat ada dispensasi nikah, juga pengucapan ikrar talak dan cerai gugat maupun cerai talak. Mungkin bisa dijelaskan proses persidangan, proses persidangan dari awal sampai terakhir setiap agenda sidang, Mbak. Apa yang dilakukan oleh hakim, kemudian apa yang dilakukan oleh para pihak, petugas bagaimana? Silakan. Ya, kan panitera memanggil nomor perkara para pihak yang berperkara beserta namanya untuk masuk ke ruang sidang. Nah, sampai di ruang sidang nanti, hakim menanyakan identitas baik para penggugat maupun tergugat. Apabila tergugat hadir, juga ditanyakan identitasnya. Terus kemudian langsung ditanya mengapa mengajukan gugatan tersebut. Setelah itu hakim
menyarankan mediasi kepada para pihak apabila pihak tergugat hadir. Nah, apabila pihak tergugat tidak hadir, kan tidak bisa disarankan untuk mediasi itu untuk perkara cerai gugat maupun cerai talak. Itu untuk sidang pertama. Kemudian sidang ditunda untuk minggu selanjutnya. Terus itu melihat sidang kedua atau berapa di mana tergugat itu tidak hadir. Nah, di situ hakim langsung memeriksa bukti dan saksi-saksi dari penggugat. Setelah itu saksi-saksi ditanya mengenai pokok permasalahan yang mereka ketahui tentang permasalahan rumah tangga penggugat. Tapi sebelum itu saksi itu dipanggil terlebih dahulu dan disumpah. Kemudian setelah memberikan keterangan dirasa cukup, saksi diminta untuk keluar dari ruangan. Setelah itu, untuk pembacaan putusan ditunda pada minggu selanjutnya. Kemudian untuk dispensasi nikah, karena perkara di pengadilan agama banyak, jadi kemarin Bu Rufaidah, salah satu majelis hakim, Bu Rufaidah bilang bahwa untuk dispensasi nikah itu kan anak, lebih mementingkan psikologi anak. Jadi kata Bu Rufaidah itu kalau beracara untuk bertanya kepada anak tentang dispensasi nikah atau mereka itu siap nikah belum, itu harusnya tidak pakai toga. Tapi karena perkara di pengadilan agama ini banyak, langsung ikut memakai toga dan dengan 3 majelis hakim. Prosesnya juga sama, panitera memanggil perkara dan pihak yang berperkara untuk masuk ke ruang sidang. Setelah itu, hakim bertanya mengenai identitas para pihak yang tersebut, orang tua penggugat, calon mantan, sama calon besan. Kemudian ditanya alasannya mengajukan dispensasi nikah. Setelah itu hakim bertanya kepada calon pengantin tentang bacaan sholat, terus rukun mandi wajib, seperti itu. Dan kalau belum hafal, sidang ditunda untuk pada hari berikutnya. Terus untuk saksi-saksi juga sama, untuk Oke, cukup dulu. Apa sih yang terkesan ketika Anda praktek ataupun praktek pengalaman lapangan di pengadilan agama bagi Anda, dan bagaimana secara teori maupun praktek yang Anda dapatkan, Pak? Yang paling berkesan itu pasti melihat proses persidangan, Pak, karena baru kali ini saya melihat proses persidangan. Kalau untuk secara material, juga saya jadi tahu secara langsung mengenai berkas-berkas perkara, terus sampai dengan putusannya. Seperti itu. Kalau untuk praktiknya, saya langsung mengetahui proses pendaftaran yang di PTSP, terus juga melihat proses persidangan itu sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Sandra. Sekarang
Mbak Ami, mungkin Anda bisa menceritakan ya pengalaman-pengalaman yang mungkin berbeda ya dengan di kampus dengan di uh, langsung real di lapangan ataupun di lembaga yang mempunyai otoritas dalam uh, terkait dengan program studi Anda. Prodi Anda apa Mbak Ami? Hukum keluarga, Pak. Oke, berarti sangat pas ya kalau Anda itu praktek pengalaman lapangan di pengadilan agama. Silahkan. Untuk pengalaman yang pertama itu, saya ditempatkan di ruang tunggu sidang, Pak. Nah, di situ saya belum tahu mengetahui bagaimana cara saksi itu loh, Pak. Saksi menuliskan identitasnya. Nah, di situ banyak yang bertanya. Ketika itu saya alhamdulillahnya ada bapak pegawainya datang. Kemudian itu minggu pertama menunggu di ruang tunggu sidang. Minggu kedua saya berada di Panitra. Di Panitra ditugaskan untuk memindahkan arsip seperti cerai gugat dan cerai talak, memindahkan akta cerai, keputusan. Kemudian minggu ketiga saya di perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu memvalidasi akta cerai. Kemudian kalau di BTSB kemarin memberikan informasi kepada para pihak yang mau mengajukan gugatan atau dispensasi. Mungkin gitu, Pak. Apakah Anda berinteraksi dengan tadi pihak-pihak dari pengadilan? Mungkin Anda berinteraksi dengan hakim, dengan panitra, dengan pegawai di sekretariat, atau dengan eksternal dari pengadilan, seperti para pihak, penggugat maupun tergugat, kemudian para saksi, dan para kuasa hukum dari kedua belah pihak. Bagaimana Anda berinteraksi, Mbak? Kemarin berinteraksinya itu cuma kayak ditanya sekolah di mana, Mbak, gitu, Pak. Kalau kemarin hakim itu berinteraksi tentang tanya tentang itu, Pak. Kalau bedanya sidang tertutup sama sidang terbuka. Kemudian ada lagi kemarin berinteraksi tentang kalau misal saksinya non muslim gitu. Kemudian ada lagi berinteraksi tentang udah sih, Pak, ya kayak gitu Pak. Lupa. Kemudian yang terkait dengan sempat nggak Anda melihat ada pengacara ataupun kuasa hukum dari para pihak? Bagaimana yang Anda amati di sana? Yang saya amati di sini itu pengacaranya itu sempat ada percakapan juga di Pak kemarin yang saya lihat. Mungkin dengan klien atau bagaimana kemarin saya juga nggak tahu, tapi pengacara ada yang marah-marah gitu. Kemudian udah sih, Pak, gitu aja. Mungkin Anda bisa membedakan apakah dalam persidangan para pencari keadilan itu didampingi oleh pengacara dengan yang tidak didampingi oleh pengacara. Mungkin Anda bisa melihat bagaimana proses peradilannya, lancar atau sebaliknya. Kemarin yang saya lihat itu kalau ada yang membawa kuasa hukum atau pengacara itu lancar, Pak. Tapi kemudian ada kalau dispensasi kemarin yang membawa pengacara itu ditunda karena itu calon mantan tidak hafal bacaan sholat, Pak, sama tidak tahu rukun-rukun mandi wajibnya gitu. Secara teori maupun praktek yang ada di lapangan, mungkin pengalaman Anda belajar di kampus dengan pengalaman Anda langsung di pengadilan, bagaimana yang Anda rasakan?
Yang saya rasakan berbeda Pak di sini sama di kampus, karena kemarin itu sebelum ke peradilan kan membaca materi di internet atau di buku gitu Pak. Nah ternyata di sana sama di sini itu beda. Katanya kalau praktek secara langsung di peradilan itu nanti kayak proses berperkaranya itu beda sama di materi gitu Pak katanya. Bisa nggak jelaskan perbedaannya apa? Perbedaan itu Pak, kayak tata cara berperkaranya. Kemarin kalau di sini kan tata cara berperkara itu oh ya itu Pak, seharusnya kan biasanya kalau di buku itu kan saksi-saksinya harus satu-satu, tapi karena di sini itu banyak para pihak yang mengajukan, jadi saksinya itu disumpah secara langsung dan ditanya secara langsung gitu Pak, nggak keluar satu-satu gitu. Apa kira-kira yang menyebabkan di situ? Apakah menghilangkan substansi atau gimana dari sisi hukum acara menurut Anda? Uh, Tidak sih Pak, tidak menghilangkan substansi, tapi Apa pengalaman Anda? Silahkan diceritakan aja. pengalaman saya yang tadi Pak udah Pak. Kemudian yang kesan mendalam, kemudian mungkin menginspirasi Anda untuk kedepannya setelah PPL di pengadilan apa kira-kira? Kesan pesannya itu mendapat pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai bagaimana tata cara mengetahui di BTSP itu, kemudian mendapat teman baru, terus mendapat informasi-informasi yang lebih lah Pak di pengadilan agama. Mungkin apa kira-kira yang skill-skill apa yang diperlukan dikembangkan untuk mungkin profesi-profesi di pengadilan ataupun profesi hukum yang lain, apa barangkali yang setelah Anda mengamati mungkin Anda berinteraksi dengan para hakim, kemudian Anda berinteraksi dengan para panitera, kemudian dengan sekretariat pengadilan, kemudian Anda berinteraksi juga dengan para advokat yang ada di situ dan para pihak yang berperkara. Apa mungkin skill-skill yang perlu dikembangkan atau perlu digali untuk profesi Anda di masa yang akan datang, Mbak? Skillnya itu Pak, berani berbicara nanti ketika mau menjadi hakim gitu. Terus yang lain? Itu Pak, harus paham hukum acaranya. Kemudian kepribadian barangkali Anda bisa mengamati bagaimana sikap atau cara para petugas ataupun pegawai di pengadilan itu, bagaimana pelayanan-pelayanan yang harus, bahkan mungkin Anda dapat pengarahan dari hakim atau dari dosen pamong di situ untuk bersikap bagaimana, mungkin Anda dapat informasi itu. Ini apa ya? Soalnya banyak arahan apa ya? Anda di sana cuma diam saja atau bagaimana? Ketika berhadapan dengan tadi Anda menceritakan ditanya oleh saksi gimana, apakah ya itu, Pak. ada pengarahan bagaimana cara melayani, bagaimana
sopan santunnya bagaimana, atau bahkan Anda membentak-bentak atau ada pegawai yang mungkin tidak sopan. Pengamatan Anda bagaimana di situ? Atau sebaliknya, justru mereka sangat familiar, mereka sangat menghormati mereka sangat melayani, senyum, sapa, tidak pernah menampilkan sikap-sikap arogan sebagai petugas atau bagaimana? Silakan, Mbak. Kalau di sini semuanya ramah, Pak. Ketika ketemu juga saling sapa, terus ya pokoknya di sini enak sih, Pak, saling sapa dan semuanya itu ramah tamah gitu. Kalau ketemu, saya pun juga gitu, Pak, menerapkan senyum sapa salam. Apa pelajaran yang bisa Anda petik dari interaksi itu? Pelajaran yang dapat saya ambil, kita harus saling mengenal satu sama lain, kemudian menghormati dan yang lain-lain. Oke, ya terima kasih Mbak Sandra dan Mbak Ami ya, tentang sekali lagi terkait dengan pengalaman di sini, Anda bisa mengambil values ya, nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang bisa bermanfaat, yang sekiranya nanti bisa dikembangkan dalam profesi hukum yang akan datang. Nah, itu yang perlu Anda kembangkan, perlu Anda manfaatkan kesempatan ini, karena kesempatan turun ke lapangan kan tidak bisa personal ya, sendiri-sendiri. Mungkin tiba-tiba Anda datang ke pengadilan kan, kalau nggak ada sebab karena Anda studi itu tidak bisa. Maka pengalaman ini sangat penting ketika nanti Anda akan menerjun atau terjun di bidang hukum atau profesi hukum, kemudian atau melamar di formasi hakim atau panitera, atau mungkin Anda akan menjadi advokat, sudah punya gambaran, sudah punya bayangan. Nanti saya akan seperti apa, nanti saya akan apa yang harus dimiliki, skill-skill apa. Tadi ada Anda menyebutkan public speaking ya, kemampuan berbicara, kemampuan mengartikulasi, kemampuan mengapresiasi orang lain, membangun personal capacity dengan para tokoh-tokoh yang ada di situ. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat penting sekali untuk memberikan CP ya, capaian pembelajaran lulusan. Karena salah satu profil lulusan dari Fakultas Syariah, alumni Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said adalah hakim, kemudian advokat, kemudian panitera, dan profesi-profesi hukum atau yang lain seperti mungkin konsultan hukum atau mungkin peneliti hukum. Di situ Anda sudah bisa membayangkan bagaimana menjalankan atau bagaimana melakukan fungsi-fungsi sebagai hakim, sebagai advokat, sebagai panitera, sebagai sekretariat pengadilan. Nah, di situ penting sekali. Anda belajar administrasi perkara, Anda belajar administrasi umum tentang kepegawaian, bagaimana menata sumber daya manusia, bagaimana manajerial, bagaimana leadership dibangun ya. Itu sangat penting sekali untuk menjadi bekal nanti di profesi hukum yang lain, yang selanjutnya yang akan Anda capai ya. Kemudian selain soft skill adalah hard skill yang berupa kemampuan Anda untuk menguasai ilmu hukum, kemudian hukum acara, hukum material, kemudian mata kuliah lain pendukung, dan jangan lupa bahasa ya, bahasa Arab maupun bahasa Inggris ini sangat penting, karena hakim ketika memformulasikan putusannya, dia pasti mengambil sumber-sumber, bahkan mungkin pendapat-pendapat hukum dari berbagai literatur untuk membangun konstruksi putusan hukumnya.
sehingga rasa keadilan bisa tercapai. Nah, saya kira nanti dilanjutkan. Ini langsung penutupan ya nanti ya. Terus ganti. Nanti masih praktikum sidang semu ya? Masih sidang semu ya? Nanti Pak, nanti sidang semua. Nah, ya silakan nanti bertanya langsung kepada hakimnya bagaimana caranya membuka sidang, bagaimana menginvestigasi ataupun menanya para pihak, memeriksa identitas, memeriksa saksi, kemudian memeriksa alat bukti, kemudian sampai bermusyawarah, merumuskan putusan, bagaimana mempertimbangkan berbagai alat bukti. Saya kira itu penting sekali untuk Anda ketahui sehingga praktek apa yang di teori itu silakan ditanyakan langsung kepada narasumber yang berkompeten yaitu para hakim di situ. Saya kira itu ya. Nanti titip salam kepada pimpinan dan para staf di Pengadilan Agama Wonogiri. Semoga sukses selalu dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.